lagi baru Pak, namanya kemiskinan metodologis. Iya, karena ini gara-gara metodenya gitu ya. Kayak tadi contoh Banyumas bisa kejadian kayak gitu, ya bisa jadi. Jadi kemiskinan karena metode, jadi metodologinya. Dan ini pernah kami lakukan. Jadi logika berpikir kami, ketika pertumbuhan ekonominya baik, tingkat pengangguran terbuka pada saat itu kita terendah pada saat itu di Jawa Tengah. Jadi pertumbuhan ekonominya tinggi, PPT-nya rendah, kemudian inflasinya juga aman. Alhamdulillah kemiskinannya naik Pak. Ya, jadi kan jadi aneh gitu. Kita mau pakai teori yang mana gitu ya. Jadi kalau bicara beberapa penelitian bicaranya ini kalau di klaster di kuadran ini nanti kalau IPM-nya naik kemiskinannya turun. Ternyata ada anomali. Betul. Jawabannya paling gampang itu anomali selesai. Nah, nanti hitungannya karena itu ada standar deviasinya sekian persen kemudian masuk di situ. Oh iya. Nah, kemudian kita tanya juga ke BPS di Jawa Tengah, kemudian sampai di pusat pada saat itu kami dan beliau Pak Bupati. Nah, akhirnya kami menemukanlah bahwa ternyata yang suka perawatan rambut itu tidak hanya manusia, dalam artian ada rebonding, smoothing gitu ya. Nah, itu ternyata datanya juga perlu dismoothing. Nah, saya kaget, gimana maksudnya data dismoothing? Oh iya Mas, soalnya kalau kabupaten itu nanti datanya aneh. Jadi data pencilan itu bahaya, itu rusak data katanya. Nah, jadi nanti proses smoothingnya di mana? Jadi konon ceritanya itu kami dapatkan biasa saja pada saat itu. Jadi proses smoothingnya dari kabupaten dilakukan pendataan, sudah ada yang agak pencilan, sudah dikurang-kurangi. Naik di provinsi, wah nanti ketemu sama Pak Kapolda provinsi, mungkin ada diskusi dan seterusnya kita tidak tahu. Ada proses lagi smoothing di pusat apalagi, sehingga kami menemukan sebuah filosofi kemiskinan itu seperti perahu yang ada di sungai. Jadi kalau pas airnya pasang naik semua. Nah kalau pas surut itu ya surut semua. Tinggal kira-kira ini lagi oleh ke sini ya atau kesana. Makanya tadi Cilacap dengan Magelang ya ganti-gantian. Nah kemudian Kebumen sama Wonosobo Rembang ya ganti-gantian. Tergantung umpan aja lah. Jadi seperti naik perahu di sungai. Itu sehingga mungkin kemiskinan metodologis di sana. Kemudian akhirnya pada saat itu kami jujur tanya langsung kepada pimpinan, Pak, Bapak mau tanggulangi kemiskinan itu yang benar-benar warganya miskin atau angkanya saja? Tadi seperti Banyumas tadi itu. Iya, kami jujur Pak, kita pada saat itu, lah kalau yang biar angkanya bagus gimana Mas? Gampang Pak, kita PDKT aja Pak sama BPS. Udah loh Pak, lebih dikit lah Pak. Jadi sebelum dilakukan itu udah masukin aja. Itu ternyata jawabannya beliau ya dua-duanya lah Mas. Karena bagaimanapun secara untuk kesejahteraan kan juga itu. Nah sehingga pada saat itu kami bersepakat selama dengan Banyumas bahwa termasuk hasil indep yang tadi disampaikan oleh Bu Sekretaris dan Mas Adi itu salah satunya adalah kita perlu ada di masing-masing keluarga itu sarjananya. Jadi di backup dari sisi pendidikan dan kesehatannya. Dalam artian bukan hanya sarjana saja sebenarnya Pak, tetapi sarjana yang berkompeten dan hampir dipastikan dia akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Mungkin itu contoh tadi di Banyumas itu yang beruntung. Jadi jadi sarjana dapat pekerjaan bagus. Nah, sekarang sarjana yang kurang beruntung. Makanya memastikan bahwa dia jadi sarjana mempunyai keahlian dan dapat pekerjaan yang layak. Kemudian kita juga hasil evaluasi ditemukan yang tadi hampir sebagian besar sudah disampaikan Ibu dan Bapak dari kabupaten-kabupaten lain. Nah, termasuk mereka itu sebenarnya satu yang mereka sampaikan di Kebumen ya kasusnya itu kayak bantuan ternak tidak efektif. Semakin kecil semakin mudah hilang. Gitu. Kalau kamu
ya kalau kambing hilang katanya, oh kambingnya metode tempundi Pak, game bahkan kagungan nih sikil itu melampah itu kota putih gitu katanya. Nah sehingga hampir di 5 klaster Pak di Kebumen kita lakukan pendataan studi hampir semacam ini. Kita membagi di 5 klaster di perkotaan, kemudian pegunungan, pesisir bergunung dan gunurawan Pak. Dan ternyata di 5 klaster ini karakteristik kemiskinannya berbeda, persepsi tentang kemiskinannya juga berbeda, kemudian harapan-harapan yang bisa dilakukan oleh pemerintah juga berbeda. Sehingga kita di Kebumen saat ini tentunya juga sesuai arahan pimpinan, kita akan melakukan program yang terintegrasi tetapi menggunakan pendekatan kewilayahan, basisnya di desa. Nah sehingga tadi kita sampaikan bisa jadi di pegunungan dia masuk kategorinya tidak miskin gitu, tetapi begitu masuk di perkotaan dengan tingkat kehidupan yang lebih, maka dia masuk kategori itu. Nah sehingga kita basicnya kita turunkan ke desa dan kita sudah membuat legalisasinya di dalam Perbup pendataan kemiskinan, termasuk yang menentukan siapa saja yang masuk kategori penduduk miskin itu adalah kepala desa Pak. Nah sehingga ini ada hal yang menarik Pak. Saya nggak tahu ini pembenaran kami atau seperti apa, bukan dalam rangka untuk menjustifikasi atau memfalsifikasi data BPS. Begini, kita lakukan mekanisme pendataan menggunakan kriteria multivariat. Jadi yang menentukan penyebab kemiskinan ya masyarakat desa, kemudian menentukan scoringnya juga masyarakat desa, dan hasilnya itu juga ditempel Pak, kayak DPS DPT begitu. Nah, kayak DPS DPT ditempel, ada masa sanggahnya juga, dan seterusnya. Yang aneh itu kalau angka kami 17% kemiskinan BPS, versi itu pada saat itu terakhir ini beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun terakhir itu angkanya itu di kisaran 10-11% Pak. Artinya apa? Bahwa mereka masyarakat desa di Kebumen itu menyadari bahwa dirinya tidak miskin. Nah, tetapi kalau diberi balik lagi gitu ya. Tetapi kalau dari sisi angka itu, penghitungan itu, mereka angkanya rendah, sehingga kami mungkin berarti ini Kebumen sebenarnya orang-orangnya kalau udah dikasih bantuan yang modern ini juga mau juga tadi disampaikan Mas Adi, karena pengakuan mereka angkanya sekitar 10-11% dan data itu ada dan itu ditetapkan dengan masing-masing keputusan kepala desa. Nah ini mungkin hal yang terjadi di Kebumen, tapi ini beberapa tahun terakhir setelah ada DTKS kita satu persepsi bahwa harus NKRI, sehingga kita full menggunakan DTKS. Nah kaitannya dengan NKRI ini kami juga mendorong pemerintah provinsi ini untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa ini sudah ada Reksorsek, sudah ada katanya besok 1 data Indonesia, sehingga sudahlah kita manut NKRI Pak. Dalam artian NKRI kita nggak akan bikin data daerah apa-apa macam-macam, udah nggak bisa, tetapi semua data satu, misinya juga satu. Jadi kita nggak bola-balik nyumpakutan data Menpar RB kita entry, Kemendagri entry lagi, mana kita dan semuanya hampir sama, sehingga kalau sudah NKRI, nah itu kan berarti cukup satu. Dan ini sepertinya di pusat ini semangatnya sudah ke sana. Mohon izin mungkin melalui forum ini bisa diperkuat, dipertajam. Kemudian ini adalah usulan dari daerah. Mungkin demikian. Nah, ini secara teknis nanti ada rekan kami dari dinas sosial. Ini kasusnya di Kebumen, apa yang sudah dilakukan, seperti apa hambatannya, mungkin beliau yang akan lebih menjiwai untuk itu. Mohon izin waktunya mungkin akan lebih banyak ke teman-teman.